Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Alisa Sadia dengan NPM 234120046 dari kelas akuntansi 23A, mata kuliah dasar-dasar pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar pemasaran. Apa itu pemasaran? Pemasaran adalah sebuah proses yang melibatkan berbagai aktivitas yang bertujuan untuk menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan dan masyarakat. Dalam kata lain, merupakan cara perusahaan mengenalkan produk atau jasa kepada calon konsumen dan membuat mereka tertarik untuk membelinya. Berikutnya tujuan pemasaran. Yang pertama, memenuhi kebutuhan konsumen. Memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen adalah kunci utama dalam pemasaran. Yang kedua, membangun relasi jangka panjang. Membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan akan menciptakan loyalitas dan meningkatkan retensi pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan penjualan. Tujuan akhir dari semua aktivitas pemasaran adalah meningkatkan penjualan dan pangsa pasar. Yang keempat, membedakan produk atau jasa. Membuat produk atau jasa perusahaan terlihat unik dan berbeda dari pesaing. Yang kelima, meningkatkan profitabilitas. Memaksimalkan keuntungan dengan mengelola biaya dan harga produk secara efisien. Konsep dasar pemasaran yang pertama, kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan adalah kondisi dasar manusia yang harus dipenuhi seperti makanan, minuman, dan tempat tinggal. Keinginan adalah kebutuhan yang dibentuk oleh budaya, sosial, dan kepribadian individu. Sedangkan permintaan terjadi ketika orang memiliki keinginan terhadap suatu produk yang mereka mampu beli. Yang kedua, produk. Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan. Produk bisa berupa barang fisik, layanan, bahkan ide. Yang ketiga, nilai dan kepuasan pelanggan. Nilai pelanggan merupakan perbandingan antara manfaat yang diterima pelanggan dan biaya yang harus mereka keluarkan. Keputusan pelanggan terjadi jika produk atau layanan memenuhi atau melebihi ekspektasi mereka. Yang keempat, pertukaran dan transaksi. Pertukaran adalah proses di mana seseorang mendapatkan produk yang diinginkan dengan memberikan sesuatu sebagai imbalan, misalnya uang atau barang lain. Sedangkan transaksi, pertukaran antara dua pihak yang melibatkan dua hal bernilai, misalnya uang dengan barang atau jasa. Yang kelima, pasar. Pasar adalah sekelompok pembeli potensial dengan kebutuhan atau keinginan yang spesifik dan dengan kemampuan serta kemauan untuk berinteraksi. Selanjutnya ada bauran pemasaran atau marketing mix. Bauran pemasaran atau dikenal dengan istilah 4P adalah konsep yang menggabungkan 4 elemen utama dalam pemasaran, yaitu yang pertama produk. Apa yang ditawarkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen? Yang kedua, price atau harga. Strategi harga yang digunakan untuk menarik konsumen dan mencapai target pendapatan. Yang ketiga, place atau tempat. Bagaimana produk sampai ke tangan konsumen? Yang keempat, promosi. Komunikasi yang dilakukan perusahaan untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen tentang produk atau jasa yang ditawarkan seperti iklan, diskon, atau media sosial. Yang terakhir ada proses pemasaran. Proses pemasaran adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk mempromosikan dan menjual produk atau layanan kepada konsumen. Proses ini biasanya mencangkup beberapa tahap kunci antara lain yang pertama, riset pasar.
mengumpulkan informasi tentang pasar termasuk pelaku konsumen, tren industri, dan kompetitor. Ini membantu dalam memahami kebutuhan dan preferensi target pasar. Yang kedua, segmentasi pasar. Membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu. Demografi, geografi, psikografi, atau pelaku untuk menentukan target yang paling sesuai. Yang ketiga, penentuan target pasar. Memilih segmentasi pasar yang akan dijadikan target berdasarkan potensi, keuntungan, dan kesesuaian produk. Yang keempat, posisi dan diferensiasi. Menentukan bagaimana produk atau layanan akan diposisikan dalam pasar, serta apa yang membedakannya dari kompetitor. Yang kelima, pengembangan strategi pemasaran. Menyusun rencana pemasaran yang mencangkup bauran pemasaran, produk, harga, tempat, dan promosi untuk mencapai target pasar. Yang keenam, implementasi. Melaksanakan rencana pemasaran melalui berbagai saluran dan metode, seperti iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan pemasaran digital. Yang ketujuh, evaluasi dan pengendalian. Mengukur efektivitas strategi pemasaran yang diterapkan dengan menggunakan metrik seperti penjualan, kepuasan pelanggan, dan pasang pasar. Yang kedelapan, umpan balik dan adaptasi. Mengumpulkan umpan balik dari konsumen dan memantau perubahan dalam pasar untuk beradaptasi dengan kebutuhan dan tren yang berkembang. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi konsep dasar pemasaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.